Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Zahra dengan NIM 8070240014 dari kelas 01 PW2 Kewirausahaan. Nah, di sini saya akan membahas tentang dua soal UTS pengantar akuntansi, tapi di sini saya akan membahas hanya satu soal. Oke, stay tune. Baiklah, di sini ada berupa laporan keuangan dari PT Pantang Mundur pada awal periode 2025. Nah, di sini ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan sampai modal pemilik. Nah, di sini kita disuruh membuat berupa jurnal umum, buku besar, serta daftar saldo. Nah, di sini juga ada berbagai transaksi dari tanggal 5 sampai di tanggal 8. Dan pertama kita harus membuat jurnal umumnya dulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan jurnal umumnya. Jadi jurnal umum di sini itu dari kas sampai modal pemilik. Di sini saya udah membuatnya karena untuk mempersingkat waktu ya. Nah, sini kita lihat di tanggal 5 ada transaksi di mana di tanggal 5 itu PT Pantang Mundur memperoleh pesanan jasa senilai 24 juta, di mana 20 jutanya telah dibayar dan sisanya akan dilunaskan setelah mobil selesai digunakan. Berarti kita buat dulu di sini tanggal 5. Tanggal 5. Nah, berupa akun di sini karena PT Pantang Mundur ini menerima jasa. Di jurnal umumnya itu kas pada debit, kas ini akun kas pada debit sebesar yang telah dibayar 20 juta, sebesar 20 juta 20 juta. Terus karena dia baru menerima 20 dan sisanya itu sebagai piutang usaha pada debit sebesar 4 juta. Karena 24 juta dikurang 20 juta. Sisanya sebagai piutang usaha. Oke. Sebesar 4 juta di bagian debit. Oke. Nah, selanjutnya itu di sini kan PT Pantang Mundur memperoleh jasa ya. Nah, itu termasuk pendapatan. Pendapatannya sebesar 24 juta. Oke. Baik. Selanjutnya di transaksi tanggal 8. Pada transaksi tanggal 8 di sini PT Pantang Mundur membayar sebagian hutang pada periode lalu senilai 1.200.000 kepada PT Maju Mundur. Nah, karena si PT Pantang Mundur ini membayar hutang, maka di sini kita buat sebagai hutang usaha pada kredit sebesar 1.200.000. Dia membayar tadi, karena dia membayar hutang, maka di sini kasnya berkurang. Kas pada kredit, kas sebesar 1.200.000 karena yang dibayar 1.200.000, maka kasnya juga berkurang 1.200.000. Damn. Oke, lanjut. Maaf. Lanjut, transaksi di tanggal 15, di mana PT Pantang Mundur menerima jasa penyewaan minibus senilai 15 juta. Namun, baru akan dibayar setelah selesai digunakan. Berarti jurnal umumnya. Nah, di sini perusahaan tadi itu kan, perusahaan PT Pantang Mundur tadi kan sudah memberikan jasanya. Jadi pendapatan itu tetap diakui walau belum dibayar. Berarti di sini itu maka dicatat sebagai piutang. Ini kita catat sebagai piutang usaha karena belum dibayar. Piutang usaha pada kredit sebesar 15 juta.
Nah, ini kan walaupun belum dibayar, tapi kan telah memberikan jasa. PT Pantang Mundur kan telah memberikan jasa. Jadi tetap dicatat sebagai pendapatan. Jadi pendapatan di sisi kredit pendapatan. Di sisi kredit sebesar 15 juta. Oke. Selanjutnya di tanggal 25, di mana PT Pantang Mundur membayar beberapa biaya tagihan, yaitu biaya listrik 120 juta, biaya telepon dan air 220, dan biaya pemasaran sebesar 350. Jadi di jurnal umumnya di tanggal 25 itu melakukan transaksi berupa pembayaran, yaitu pembayaran. Di sini kita buat beban listrik dan lain-lain. Beban listrik dan lain-lain ini ya biaya telepon tadi dan biaya pemasaran. Di sini kita cari dulu jumlahnya. 120 juta ditambah 220 ditambah 350. Nah, di sini hasilnya itu sebesar 690 juta 690. Nah, karena PT Pantang Mundur tadi membayar sebagian beban seperti beban listrik dan lain-lain tadi, maka di sini kasnya berkurang di sisi kredit. Kas berkurang di sisi kredit sebesar 690. Oke. Plus di tanggal 28. Nah, baiklah. Selanjutnya di transaksi tanggal 28, di sini ada PT Pantang Mundur menerima pelunasan pembayaran pada tanggal 15. Jadi PT Pantang Mundur itu menerima pelunasan hutang pada tanggal 15 tadi sebesar 15 juta. Jadi di jurnal umumnya kita membuat di sini catat sebagai kas masuk, karena kan membayar kas pada debit sebesar 15 juta. 15 juta. Nah, karena karena pelanggan tadi telah membayar, jadi piutangnya itu berkurang di sisi kredit. Di sisi kredit sebesar 15 juta. Damn. Nah, sudah semua kita posting di jurnal umum. Nih, langkah selanjutnya kita mencari jumlahnya. Nah, di sini itu harus balance ya, teman-teman. Kalau tidak balance, ulang dari awal. Nah, di sini saya memakai rumus untuk mempermudah. Nah, di sini kita blok aja. Maaf. Oke. Nah, hasilnya itu segini. Nah, di sisi kredit itu harus sama. Nah, sama kayak tadi, kita pakai rumus sama dengan sum. Dijumlahin aja kayak tadi, dari atas kita jumlahin. Nah, di sini sudah balance ya, teman-teman. Jadi untuk jurnal umum telah selesai. Nah, kita lihat di sini. Selanjutnya, sesudah kita membuat jurnal umum, di sini kita disuruh membuat buku besar. Nah, di sini buku besar. Di sini saya menggunakan buku besar seperti T gini ya, teman-teman. Kalau pakai yang tabel juga nggak apa-apa. Nah, di sini saya menggunakan T karena sudah saya buat tadi. Nah, untuk buku besarnya ini kita catat semua akun yang ada di jurnal umum seperti kas sampai piutang usaha. Tanggal 1 sampai 4. Sini kita masukkan dulu berupa kas. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada kas di tanggal 1 di sisi debit sebesar 200. Ini debit, ini kredit. Berarti di sini tanggal 1 yaitu sebesar kas sebesar 200 juta. Lalu kita lihat lagi kas, pokoknya semua akun yang namanya kas. Ini di tanggal 5 ada kas sebesar 20 juta di debit. Ini kita buat tanggal 5 sebesar
20 juta di debit. 20 juta. Oke. Lanjut. Pokoknya yang ada kas ya. Di sini ada kas. Di tanggal 8 ada kas di sisi kredit sebesar 1.200.000. Di tanggal 8 sebesar 1.200.000. Oke, lanjut kita lihat. Pokoknya gitu terus ya teman-teman. Nah, di tanggal 25 kas pada kredit sebesar 690 pada kredit. Lupa tanggal 25 sebesar 690. Oke, kita lihat di tanggal 28 ada kas di sisi debit sebesar 15 juta. Tanggal 28 sebesar 15 juta. Oke. Nah, kalau kita mau mencari saldo, ini kita jumlahkan dulu sisi debit dan kredit. Di sini saya menggunakan agak lama ya. Nah, di sini udah ketemu ya teman-teman. Di bagian debit lebih besar daripada di kredit. Nah, kita cari. Kalau kita mau membuat saldo, kita cari selisihnya. Cari selisihnya di sini. Pakai rumus seperti tadi. Dikurang kredit sama dengan. Terus selanjutnya piutang usaha. Piutang usaha di sisi debit. Piutang usaha. Piutang usaha pada tanggal 1 di sisi debit sebesar 45 juta. Tanggal 1. Sebesar Nah, lanjut lagi sama kayak kas tadi, kita cari akun piutang usaha. Nah, ini ada di tanggal 5 sebesar 4 juta di sisi debit. Sini di sisi debit di tanggal 5 sebesar 4 juta. Oke. Cari lagi yang ada akun piutang usaha tanggal 15 sebesar 50 juta di sisi debit. Nah, lanjut, tadi udah saya posting semua akun dari jurnal umum ke buku besar. Nah, kalau di sini kan cara carinya itu seperti tadi ya, ini dijumlahin dulu. Nah, di sisi kredit juga dijumlahin dulu. Ini kalau ini lebih besar daripada di kredit, ini kita taruh di sisi kredit. Di sisi debit. Kalau debitnya lebih besar. Nah, ini kita cari dulu selisih dari kredit. Nah, barulah dapat saldo. Jadi gitu. Ini berlaku untuk semua akun ya, guys. Nah, kita lanjut karena dia ini cuma 26 juta di perlengkapan. Nah, kita tinggal pindahin aja 26 juta. Ini sama di peralatan juga karena dia cuma satu. AKM penyusutan peralatan juga sama. Tanah juga sama. Bangunan juga sama. Utang usaha. Nah, ini karena di sisi kredit lebih besar daripada sisi debit, maka kita taruh di sini. Kita cari dulu selisihnya. Pakai rumus tadi.
Oke. Baik, jadi hutang usaha tadi saldonya segini. Lanjut hutang bank sama kayak tadi. Baiklah. Nah, setelah kita buat buku besar ini dan kita jumlahkan, nah selanjutnya di soal tadi terakhir kita disuruh membuat daftar saldo. Setelah membuat jurnal umum, buku besar, nah kita diminta untuk membuat daftar saldo. Nah, ini mudah sekali, tinggal memindahkan hasil ini ke daftar saldonya. Nah baiklah, ini ada selanjutnya, ini tinggal dipindahin aja ya. Ini ada utang bank, di sini kita lihat di buku besarnya utang bank. Nah, ini di sisi kredit 320, taruh di sisi kredit 320. Sini ada modal pemilik atau modal saham. Ini di kredit sebesar 244. Oke. Oh, maaf. Sini kita melewatkan hutang gaji. Hutang gaji dulu sebesar 75 juta di sisi kredit. Modal usaha di sisi kredit juga. Modal sebesar 244 juta. Lalu ada pendapatan sebesar 39 juta di sisi kredit 39. Oke. Beban listrik dan lain-lain. Beban listrik sebesar 690 di sisi debit kebanyakan. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan. Baiklah, jadi itu tadi penjelasan dari transaksi-transaksi yang terjadi pada PT Pantang Mundur, yaitu kita disuruh membuat jurnal umum, buku besar, serta daftar saldo. Dan saya mohon maaf jika selama menjelaskan sering terbata-bata dan kurang jelas. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time.